Sekarang kita berbicara tentang komunikasi dan pengungkapan diri. Apa itu pengertian komunikasi? Tidak bisa diingkari bahwa sesungguhnya sebagian besar aktivitas manusia sehari-hari melibatkan komunikasi. Sehingga ada yang mengumpamakan bahwa komunikasi itu serupa dengan bernafas. Kita tidak pernah memikirkan cara melakukannya. Kita begitu terbiasa dengan tingkah laku komunikasi, sehingga proses tersebut terasa alamiah, bahkan mudah dan sederhana. Tidaklah dapat dibayangkan sebuah masyarakat manusia, betapapun kecilnya, dapat bertahan apalagi berkembang tanpa komunikasi. Komunikasi merupakan proses sosial yang fundamental dalam masyarakat. Melalui proses komunikasi pula lah proses personal berlanjut untuk saling berbagi rasa dan arti. Bagi orang awam, mungkin akan diartikan sebagai alat atau media pengirim informasi, seperti misalnya telepon, telegram, televisi. Sebetulnya kalau ditelusuri, istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata komunis yang berarti sama atau common. Apabila kita mengkomunikasikan sesuatu ide atau gagasan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu sesuatu dasar titik temu yang sama. Sebagai contoh ya, si A berbicara dalam bahasa Jawa, sedangkan B sebagai lawan berbicara tidak mengerti sama sekali akan bahasa Jawa. Maka dalam hal ini komunikasi tidak terjadi. Maka dasar titik temu dalam contoh ini adalah bahasa. Jadi kalau kita berbicara, itu kedua orang itu harus sama bahasanya. Bahasa Jawa sama Jawa. Tak mungkin kita bahasa Padang, yang satu lagi tidak mengerti bahasa Padang, maka tidak akan terjadi komunikasi. Kita masuk ya kepada interpersonal skill atau kemampuan berinteraksi antara individu. Lincahnya Anda dalam pergaulan atau baiknya pergaulan Anda atau social life belum berarti bahwa Anda mempunyai interpersonal skill yang baik. Mungkin ini dapat diartikan Anda mempunyai keluasan dalam bergaul. Memang biasanya orang yang luas dalam bergaul lebih mudah lagi untuk meningkatkan kemampuannya untuk berinteraksi dengan individu yang dijumpai, baik dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan pekerjaan. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga apa yang terjadi dalam interaksi dapat diterima dengan baik oleh orang yang terlibat di dalamnya, dan apa yang diharapkan dalam interaksi tersebut dapat tercapai tanpa membuat orang yang terlibat merasa dimanfaatkan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif, yang pertama sekali rasa percaya diri yang kuat. Saya telah beberapa kali mengatakan untuk rasa percaya diri banyak sekali yang kita perlukan. Ya, kita harus tahu apa yang boleh kita bicarakan dan apa yang tidak boleh kita bicarakan. Juga busana misalnya, itu menambah percaya diri. Make up menambah percaya diri. Pandai berbicara menambah percaya diri. Pandai bergaul menambah percaya diri. Jadi banyak pengetahuan menambah percaya diri. Jadi banyak ilmu pengetahuan itu menambah rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, keluasan dalam bergaul. Jadi luas dalam bergaul, bagus dalam bergaul.
tidak terlalu pendiam, tidak terlalu banyak ngomong. Yang ketiga, mempunyai persepsi yang tepat terhadap keadaan, lingkungan, dan individu yang terlibat dalam interaksi tersebut. Yang selanjutnya, dapat menguasai situasi. Jadi dapat menguasai situasi ya. Selanjutnya, mengetahui apa yang diharapkan dari interaksi tersebut. Proses komunikasi antar individu. Komunikasi adalah bentuk penyampaian, penerimaan suatu pesan. Proses penyampaiannya dalam bentuk verbal, lisan, dan non-verbal, atau bentuk penyampaian pesan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan tubuh atau body language. Komunikasi dapat terlaksana secara intrapersonal. Komunikasi antara seseorang dengan dirinya sendiri. Bila seseorang mengatakan sesuatu kepada dirinya di dalam hati, itu namanya intrapersonal. Kita sering sekali bicara dengan diri kita sendiri dalam hati. Ya, apa keinginan kita? Aduh, tadi begini, ya, kita bicara dengan hati kita. Kita bicara dengan diri kita. Yang kedua, komunikasi secara umum. Komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan sejumlah orang. Kampanye misalnya, atau di dalam kelas. Jadi antara seseorang dengan sejumlah orang. Yang ketiga, interpersonal. Jadi saya ulangi ya. Yang pertama, komunikasi dapat terlaksana secara yang pertama intrapersonal. Yang kedua, secara umum. Yang ketiga, interpersonal. Komunikasi antara sejumlah kecil orang. Dalam komunikasi akan terjadi pengaruh saling mempengaruhi. Dalam artian, apa yang disampaikan oleh penerima pada waktu gilirannya menjadi komunikator akan tergantung dari apa yang dikatakan komunikator pertama tadi dan pesan orang lain. Berdasarkan ini, maka dikatakan bahwa komunikasi interpersonal sifatnya timbal balik, two-way. Tujuan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan, tetapi di sini hanya akan dibicarakan 6 di antaranya yang dianggap penting. Oke ya. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menentukan personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Kenyataannya, sebagian besar dari persepsi kita adalah hasil dari apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan interpersonal. Yang kedua, menentukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Hal ini menjadikan kita memahami lebih baik dunia luar, dunia objek, kejadian-kejadian, dan orang lain. Banyak informasi yang kita ketahui datang dan komunikasi interpersonal. Meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa, hal itu sering kali didiskusikan dan akhirnya dipelajari di dalam melalui interpersonal. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat, berubah sikap dan tingkah laku.
Banyak waktu kita gunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, membeli barang tertentu, mendengar tape recorder, melihat film, menulis, membaca buku, memasuki bidang tertentu, mengambil kuliah tertentu, berpikir secara tertentu, dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Selanjutnya, untuk bermain dan kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu pada umumnya. Hal itu merupakan pembicaraan yang untuk menghabiskan waktu. Walaupun kelihatannya kegiatan itu tidak berarti, tetapi mempunyai tujuan yang sangat penting. Selanjutnya, untuk membantu ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi, klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Kita semua juga bertugas membantu orang lain dalam interaksi interpersonal sehari-hari. Kita berkonsultasi dengan seorang teman yang putus cinta, berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang sebaiknya diambil, dan memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak yang sedang menangis. Apakah profesional atau tidak profesional, keberhasilan memberikan bantuan tergantung kepada pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi interpersonal. Hubungan interpersonal yang efektif. Menurut Roger, hubungan interpersonal akan terjadi secara efektif apabila kedua pihak memenuhi kondisi tersebut. Yang pertama, bertemu satu sama lain secara personal. Kedua, empati, secara tepat terhadap pribadi yang lain, dan berkomunikasi yang dapat dipahami satu sama lain secara berarti. Ketiga, menghargai satu sama lain, bersifat positif dan wajar tanpa menilai atau keberatan. Terus menghayati pengalaman satu sama lain dengan sungguh-sungguh, bersikap menerima dan empati satu sama lain. Selanjutnya, merasa saling menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung dan mengurangi kecenderungan gangguan yang berarti. Selanjutnya, memperlihatkan tingkah laku yang terpercaya, penuh dan memperkuat perasaan aman terhadap orang lain.